Dari kata Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat suara Tuhan, Golkar menerjemahkan menjadi suara Golkar adalah suara rakyat. Nah, rakyat yang seperti apa sebenarnya yang disuarakan oleh Golkar? Ini jadi bahan diskusi kita kali ini dan sudah bergabung melalui sambungan telepon penonton kita Pak Heru dari Jakarta. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Berita Satu, selamat malam Pak Kris dan semuanya. Ya. Silakan, suara Anda seperti apa? Suara saya agak prihatin tetapi tertawa, Pak. Di dalam keprihatinan ini ada lelucon yang dibangun oleh partai politik yang berakal dari birokrasi kekuasaan. Golkar kan tumbuhnya dari sana awalnya. Dan terbukti kemudian dari kekuasaan menjadi pemegang kapital. Itu sejarahnya. Nah, kapital itu akan berlanjut selama dia mempunyai kekuatan dalam hal finansial, bukan kekuasaan, finansial. Jadi finansial itulah yang bisa mendapatkan kekuasaan. Cilakanya dari awal, dari tahun 70-an, Golkar kemudian membentuk brigade-brigade pendukung, Kosgoro, AMPI, FKPPI, dan lain sebagainya. Tapi tidak dapat mentransfer itu tadi, mentransfer ruh dari parpol, gitu. Jadi brigade-brigade itu hanya dipergunakan pada saat puncaknya, yaitu tadi pilpres, pilkada, dan lain sebagainya. Dan Pak Heru, itu tujuannya Anda untuk mendapatkan kekuasaan. Fasih banget bicara tentang Golkar, jangan-jangan Anda kader Golkar ya? Oh bukan Pak. Rekor saya bersih kok, bukan dari Golkar. Oke. Nah, kemudian puncaknya sekarang. Nah itu terjadi waktu sama nih Pak, ini hanya beda waktu antara dulu PDI dan PDIP, sekarang Golkar. Nah pada saat itu PDI, PDIP itu memang ada campur tangan pemerintah, tetapi di situ ada faktor dinasti. Nah dinasti itu kembali lagi kapital, dalam hal ini keluarga. Pak Heru, pertanyaan saya pada Anda sebagai rakyat yang diwakili oleh partai politik, apapun pilihan politik Anda. Nah, menurut Anda, bisakah Golkar ini keluar dari ambang kehancuran yang kalau menurut Pak Kristiadi itu sudah di bibir jurang yang sebentar lagi tinggal kolaps, udah kepleset, udah tinggal sejarah dalam buku sejarah politik bangsa Indonesia. Menurut Anda, sebagai masukan apa? Akan timbul nanti seperti Golkar versi kedua, PDI dan PDIP. Jadi Golkar Perjuangan begitu? Iya, saya memperkirakan hasilnya seperti itu karena di bawah ini Mas, di grassroots dari AMPI, FKPPI itu mereka sedang tawar menawar ini. Yang generasi mudanya ini ya? Oh iya, ini mereka tawar menawar, itu bohong lah kalau dibilang generasi muda siap mengambil. Oh itu enggak. Itu di situ ada transaksional yang akhirnya tadi politik kekuasaan. Gitu. Baik, Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Selamat malam. Selamat malam. Dari Jakarta. Pak Mahadi, ini warning juga nih buat Golkar senior ya, yang termasuk dua kubu yang Anda bicarakan tadi. Jangan sampai kejadian ada seperti PDI Perjuangan, Golkar Perjuangan. Bisa nggak itu diantisipasi? Ya, kalau jalan buntu tidak, artinya jalan yang benar tidak ditemukan, ya gerakan sosial politik itu akan bisa saja mengulang sejarah. Sejarah bisa berulang ya? Iya, hanya mungkin pemainnya lain, wadahnya lain. Dari gambar yang tadi kami tanyakan, sepertinya generasi muda Golkar sudah siap mengambil alih. Ya, saya kira itu baru juga permukaan ya, belum seutuhnya. Berarti karena yang di bawah permukaan ini bukan persoalan muda dan tua, tapi ini persoalan ingin membuat Golkar maju atau hanya puas dengan ya stigma kita ini menang, kita ini kuat, kita ini. Tapi nyatanya kan sudah diuji. Pilkada kemarin hanya tinggal 18, padahal dicanangkan 52%. Artinya ini yang harusnya mereka lihat kembali. Mereka harus tergugah dengan hasil-hasil atau fakta-fakta sejarah, fakta-fakta bahwa rakyat tidak mendukung. Nah, kalau ini tidak ada yang mau ngambil alih, ya mungkin Golkar memang terjun ke jurang, kata Pak sejatinya Chris. Mungkin statement Anda tadi lebih ditujukan kepada yang belum siuman tadi kan? Iya, kepada semua. Jadi begini, Golkar itu tadi tentu
mungkin namanya bukan Golkar Perjuangan, tapi akan bernama seperti misalnya Hanura. Ya kan? Ada seperti Nasdem, seperti PKPI. Ya. Itu sebetulnya kan itu Golkar semua begitu ya? Golkar semua pada awalnya. Nah, kemudian ini saya ingin menegaskan yang Mas Mahdi sampaikan tadi. Sebetulnya untuk memberikan ilustrasi yang lebih konkret mengenai bagaimana runtuhnya Golkar tadi itu, dari 269, sebenarnya 265 pilkada hanya bisa ikut 116. Yang menang juga cuma tidak ada 50 orang, 50 kepala daerah. Belum lagi kalau melihat kantor, saya lihat ditayangkan di TV di salah satu televisi Indonesia ini, sebetulnya kantor Golkar lebih gambaran itu kalau malam lebih menakutkan kantor Golkar daripada kuburan. Kuburan itu sekarang sekarang bagus, keren. Apalagi San Diego Hills, waduh, buat foto-foto bagus. Orang nggak takut. Iya. Malam-malam pun nggak takut. Iya, tapi masuk kantor Golkar orang takut. Tidak lagi temaram, surem, ya kan? Karena aromanya mungkin ya. Ya makanya aroma kematian. Sebentar, Karena Pak yang Kris. mimpin Golkar itu merasa elit. Sekarang. Kalau zaman saya dengan Pak Akbar di sana, itu 24 hours. Ya. Kita tunggui. Pekerja partai betul Kita ya. pekerja partai, diserbu orang, datang Harus siap. datang bermetro-metro mini minta bubarkan partai, terus kita tanya kamu siapa yang nyuruh, Iya. akhirnya diam. Betul. Karena kita tanya siapa yang nyuruh kamu dan berapa bayarannya. Benar, betul. Tapi karena kita tungguin 24 jam, semua keputusan partai lahir di sana, tidak di hotel-hotel. Oke, artinya yang Anda katakan tadi sebenarnya bukan kantor DPP Golkar, karena kantornya bukan di situ, Pak Kris. Sekarang. Iya, Anda juga salah. Sebetulnya kantor DPP Golkar itu sebetulnya cukup representatif dan representatif untuk menunjukkan Golkar itu partai perjuangan. Tidak ada hotel. Tidak ada segala macam yang mewah-mewah. Seperti betul ini. merasakan apa yang rakyat rasakan begitu ya. Merasakan ada marwah di situ. Nah, tapi betul kalau tadi. kemudian sudah terlalu Merasa elit begitu ya. elit. Merasa elit dan memang persoalan juga ada gangguan. Begini loh, Ketika makin kalau mengelitkan Kubu diri dong. Agung menduduki dengan kekerasan, saya pernah rapat di sini sama itu orang dilempari macam-macam. Itu juga orang kan nggak tapi mau kenapa datang. kalau Bang Akbar bisa? Bang Akbar dikejar-kejar dulu, ya kan? Dikejar-kejar pakai dilempar batu sampai tarik mana-mana. Kok bisa seperti itu? Ya Tapi kan? kok selamat gitu? Jadi Kalau dulu yang ngejar itu kan di luar Golkar. apa itu? Sekarang Yang ngejar sendiri. kita dulu itu kan di luar Golkar. Yang sekarang yang kejar-kejaran itu sesama Golkar. Artinya, Iya, betul. artinya musuhnya jelas dong. Kalau dulu kan acak banget. Justru banyak sekarang nggak jelas. Loh, karena sudah di Sama-sama kuning. Sama-sama kuning. dulu berani karena Golkar lebih kuat karena bersatu, sekarang itu hancur dari dalam. Nah, jadi sebetulnya kalau kantor itu dipakai, itu bukan menjadi Golkar yang elit, tapi Golkar yang eleng. Eleng kepada rakyat. Sekarang kerannya macet sedikit, enggak apa-apa. Iya. Rakyat tidak bisa minum di NTT sana. Ini macet bisa ada empati seperti itu. Nah, jadi mempergunakan kantor yang tidak mewah dan lain sebagainya, apa adanya dengan segala kekurangan, ada baiknya supaya merawat semangat perjuangan ini. Ya, ini khususnya ketua umum partainya juga harus merasakan itu kan, bukan dalam office building yang mewah, view-nya keren banget begitu kan? Betul. Tahu saya kok bagus banget itu pemandangan dari situ. Kepekaan terhadap sensitivitas mengenai penderitaan rakyat harus dirasakan. Jangan kepekaan menjadi kepekaan. Peka sama peka beda. Ini kan sebenarnya kritik ya buat Partai Golkar, partai Anda Pak Mahadi. Apakah orang-orang seperti Anda sebagai tokoh senior Partai Golkar termasuk Pak Akbar Tanjung, Pak Habibie tadi, itu masih didengerin nggak oleh dua, saya tidak tahu yang Anda maksud elit ini yang kedua kubu atau salah satu saja yang merasa CEO partai? Semuanya. Oke. Pernah nggak menyampaikan hal seperti ini? Kita yang namanya Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Pak Akbar itu sudah terlalu banyak nyampein resolusi, menyampaikan kritik. Jadi memang ya bagaimana, ini memang ya zamannya mungkin ya, cara menyampaikannya terlalu lembut kali, terlalu santun begitu. Ya bagaimana lagi menyampaikannya, masa dikemplangin orang. Tapi memang perlu menurut saya memang harus ada kekuatan politik, termasuk mas-mas yang muda tadi, mungkin dengan restu yang lebih senior, Pak Akbar, Mas Hadi, Pak Siswono, atau siapa ada namanya lagi, mana Pak Joko Sujatmiko, mungkin Pak Sarwono, ya kan, itu betul-betul mendukung ini sambil kemudian juga mendesak, ya kan, karena betul-betul ini sudah sampai kepada tingkat yang tinggal kalau kesenggol aja sudah masuk jurang ini. Nggak usah kesenggol, kena angin aja sedikit kan, bahaya. Tapi karena ini semua
pakai parasut Pripol. Oke, ini seharusnya kita juga akan berdiskusi langsung dengan Pak Akbar Tanjung. Dari posisi tempat kita akan berdialog ini ternyata Pak Akbar masih stuck di sekitar Lebak Bulus, gitu kan? Nah, mudah-mudahan ini bukan simbol stucknya Pak Akbar menuju lokasi live ini, stucknya juga komunikasi yang harus dibangun dalam Partai Golkar. Kita lanjutkan di segmen berikutnya saat lagi. Pemirsa, kami segera kembali.